Cinta pertama sang Presdir. Bab 003. Dalam pikiran Farah langsung terbesit nama Via. Karena tadi dia tanpa sengaja melihat Via ditarik paksa oleh Sisil. Farah tak dapat mencegahnya karena jalan mereka terlalu cepat. Jangan-jangan Via yang bertengkar dengan Sisil. Bagaimana ini, gumamnya dan segera menghampiri perkelahian itu. Sampai di sana, Farah merasa lega karena bukan Via yang berkelahi dengan Sisil. Farah memperhatikan wajah keduanya yang sudah lebam-lebam. Farah tersenyum usil melihat penampilan mereka. Dengan baju yang terkoyak dan rambut berantakan, mereka tak ubahnya orang gila di pinggir jalan. Kemudian dia sadar ketidakhadiran Via, Farah pun menghentikan perkelahian itu dan menanyakan keberadaan Via pada Sisil. "Hei, stop, hentikan, atau kupanggil security untuk mengusir kalian sekarang juga," teriak Farah pada keduanya. Dan mereka pun berhenti. "Sisil, bukankah kau tadi bersama Via? Di mana dia sekarang?" tanyanya pada Sisil. "Dia ditahan di kamar. Mungkin sekarang sedang bersenang-senang," jawab Sisil malas-malasan. Farah kaget mendengarnya. "Sial. Di mana kamarnya?" "Itu di sana, 609, ucap Farah sambil menunjuk ke arah kamar. "Baiklah, sebaiknya kalian bubar dan obati luka kalian," ucap Farah dan berlalu pergi. "Cih, dia pikir dia siapa berani memerintahku," ucap Sisil sinis menatap kepergian Farah. Kemudian tatapannya ditujukan pada si wanita. Mereka bersitatap cukup lama dengan pandangan saling menusuk. Hingga akhirnya si wanita memilih beranjak pergi lebih dulu. "Cih, dasar," umpat Sisil pelan. Saat sudah sampai di depan pintu, Farah sedikit ragu untuk membuka pintunya. Apakah benar dengan yang dia lakukan? Tapi dia benar-benar khawatir dengan keadaan Via. Handle pintu sudah dipegangnya, saat akan menekan handle itu sebuah tangan menahannya. "Tenang saja, ada kami," ucap salah satu bodyguard Via sambil menggeleng pelan. Baiklah, Farah merasa lega dengan kehadiran mereka. Paling tidak Farah tahu Via pasti baik-baik saja dengan kehadiran mereka. Farah pun beranjak dari sana. "Astaga," gumam Via pelan. Serasa disambar petir. Via refleks membulatkan bola matanya, tak percaya. Mimpi apa dia semalam sehingga harus terperangkap pada situasi seperti ini? Jantung Via berdegup kencang, makin kencang saat Zidane mulai melangkah mendekatinya. Tubuh Via terpaku tak dapat bergerak, seperti terhipnotis oleh perintah Zidane. Tubuhnya menegang saat Zidane mulai menundukkan kepalanya. Makin turun hingga kening mereka bersentuhan. Terasa hembusan nafas kasar Zidane pada wajah Via. Sedikit aroma alkohol dan wangi parfum Zidane yang maskulin sampai pada indera penciumannya. Via dapat melihat dengan jelas begitu tampannya wajah Zidane. Kini Zidane makin mendekatkan wajahnya, hingga hidung mereka saling bersentuhan. Entah mengapa tubuh Via tak mampu melawan. Saat Zidane makin mendekatkan wajahnya, Via memejamkan matanya kuat hingga kerutan-kerutan di matanya terlihat. "Oh, astaga, mengapa aku gugup sekali," ucap Via dalam hati. Pipinya sudah merona merah padam. "Oh, astaga, mengapa aku gugup sekali," ucap Via dalam hati. Pipinya sudah merona merah padam. Saat bibir mereka akan bertemu, tiba-tiba Zidane mencelos. Kepalanya jatuh di pundak Via tak sadarkan diri. Via menghembuskan nafas lega. "Ya ampun Via, apa yang sedang kau pikirkan?" ucapnya dalam hati sambil tersenyum dan memijit sedikit keningnya. Sedangkan tangan yang satunya menahan tubuh Zidane. Dapat dirasakannya kening Zidane yang panas. Via menoleh sedikit ke arah wajah Zidane. Wajah mereka kembali berdekatan dan pipi Via merona lagi. Tangan yang satu menyentuh kening Zidane, mencoba memastikan suhu badannya. Astaga, dia demam? Via kemudian memapah Zidane untuk berbaring di ranjang dan diselimutinya. Di saat seperti ini, tak mungkin kan dia berpura-pura sakit. Tapi keningnya benar-benar panas. Ku rasa dia sakit sungguhan," gumam Via pelan sambil menyanggah dagunya, memperhatikan Zidane.
Via berjalan ke arah pintu dan membukanya. Dia melakukan 2 tepukan tangan memanggil para bodyguard-nya. Keluarlah, kemudian 3 pria kekar keluar dari beberapa sudut yang berbeda. Bantu aku cari obat demam dan pereda mabuk, segelas air, handuk juga air hangat untuk mengompres, perintahnya kemudian. Tanpa menjawab ketiganya mengangguk tanda mengerti. Dan tak butuh waktu lama, pria-pria itu datang menyerahkan 1 set permintaan Via di atas sebuah nampan. Baiklah, terima kasih, ucap Via pada ketiganya. Lagi-lagi mereka hanya mengangguk. Jangan beritahu ayah. Aku bisa menangani ini sendiri, tambahnya. Ketiga pria itu mengangguk lagi dan pergi. Ya, karena prinsip kerja mereka sedikit bicara banyak bekerja. Via kembali ke arah ranjang dan meletakkan nampan itu di atas nakas di sebelah ranjang. Baiklah, karena aku orang baik, maka kuturuti permintaanmu. Aku akan menemanimu malam ini, ucapnya sambil berkacak pinggang. Dengan telaten Via mengompres dahi Zidane, memberinya obat dan merawatnya sepanjang malam. Hingga saat Via merasa lelah, tiba-tiba jari manis Zidane bergerak, dia sudah sadarkan diri. Tapi penglihatannya masih buram. Via menarik sebuah kursi di samping nakas. Zidane berusaha mengerjapkan matanya. Saat dilihatnya sebuah bayangan, Zidane menutup matanya lagi. Dan Via mendudukkan dirinya di sisi ranjang tempat Zidane berbaring. Zidane merasakan ada sesuatu di dahinya, sesuatu yang agak basah. Ada apa denganku? Uaf, sakit sekali kepalaku, sepertinya dia mengompres aku. Apakah dia tidak mengambil keuntungan dariku saat aku pingsan tadi, gumam Zidane dalam hati. Sambil menyangga dagu dengan tangannya, dia terus memperhatikan wajah Zidane. Dengan berani dia menyentuh wajah Zidane lembut. Apa yang dia lakukan? Berani-beraninya dia menyentuhku. Arggh, kepalaku sakit sekali, gumam Zidane dalam hati. Dan Zidane membiarkan Via menyentuh wajahnya. Via mengabsen setiap detail wajah Zidane. Mulai dari keningnya, alis, mata, turun ke pipi dan diusap lembut bibir Zidane. Hingga rasa ngantuk mengalahkan Via. Kepalanya terjatuh di samping tubuh Zidane. Dan tangan yang tadi menyentuh wajah Zidane terjatuh tepat di atas dada Zidane. Kenapa dia berhenti? Apakah dia pingsan? Atau dia tertidur? Gumam Zidane lagi dalam hati. Zidane berusaha mengerjapkan matanya lagi. Penglihatannya mulai jelas. Dia melihat ke arah wajah yang tadi sudah lancang menyentuh wajah Zidane. Matanya terbelalak kaget. Jadi itu kamu, Nona, gumam Zidane pelan. Dan melihat sebuah nama tertulis di papan nametaknya. Via, sambungnya kemudian tersenyum. Dia tak jadi marah. Diraihnya tangan Via yang ada di dadanya, kemudian digenggam-genggamnya tangan itu erat. Jantungnya berdebar, ada perasaan berdesir yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan tubuhnya bereaksi saat bersentuhan dengan Via, dia menginginkan lebih dari ini. Hal yang belum pernah Zidane rasakan dengan wanita manapun. Astaga, apa ini? Bahkan tubuhku tak pernah bereaksi setiap ada wanita yang mencoba merayuku. Dan apa ini? Mengapa detak jantungku cepat sekali? Ada apa denganku sebenarnya? Ucapnya dalam hati kebingungan. Dan akhirnya Zidane pun ikut terlelap, sambil terus menggenggam tangan Via. Sudah dini hari, Zidane terbangun. Dia sudah merasa lebih baik sekarang. Dilihatnya Via masih tertidur dengan posisi duduknya. Zidane meletakkan tangan Via yang ia genggam dekat kepala Via dengan perlahan. Disingkirkannya beberapa helai rambut yang menutupi wajah Via. Kacamata tebal itu pun dicopotnya. Zidane ingin melihat wajah Via dengan jelas. Ditatapnya lekat wajah itu. Tanpa sadar tangannya sudah mendarat di pipi Via. Dia mengusapnya lembut. Cantik, ucapnya tiba-tiba. Zidane melotot, sadar akan ucapannya yang tiba-tiba itu. Dilihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku harus pergi, gumamnya pelan. Sampai jumpa, cantik, ucapnya lagi sambil mengelus rambut Via. Dia bangkit perlahan agar tak membangunkan Via. Begitu berdiri, dirasakan kepalanya masih sedikit pusing.
Dia memijit kening untuk sedikit meredakan sakitnya. Sebelum melangkah, Zidan mengecup puncak kepala Fia dan mengusapnya pelan. Dibukanya pintu kamar itu. Zidan memaku tubuhnya di ambang pintu. Menoleh ke belakang, melihat Fia yang tengah tertidur. Zidan mencoba menyadari apa saja yang telah dilakukannya. Dia tersenyum. Kita akan bertemu lagi, ucapnya kemudian menghilang di balik pintu. Di suatu pagi di kediaman Tuan Danu, rumah Fia. Cahaya matahari menerobos jendela kaca yang gordennya sedikit tersibak dan jatuh di tepat wajah Fia, membuat si empunya wajah mengerjap silau. Tangannya berusaha menghalangi cahaya yang menyakiti matanya, sambil mengerjap lagi berusaha menyadarkan diri dari lelapnya. Wah, cerah sekali pagi ini, gumamnya. Dia segera bangkit menuju kamar mandi. Menunaikan hajat paginya dan bersiap-siap turun untuk sarapan bersama ayah tercintanya. Dia menggunakan dress rumahan sederhana. Dress peach selutut dengan renda di lengannya. Rambutnya dibiarkan terurai dengan sedikit gelombang. Ya begitulah Fia, dia tetap cantik meskipun tampilannya sederhana. Dengan kulit putihnya yang mulus tak bercela dan bibirnya yang berwarna natural merah muda, bahkan tanpa polesan pun dia sudah terlihat sangat cantik bak putri-putri raja. Membuat para wanita iri melihatnya, termasuk sepupunya Kristal. Fia menuruni anak tangga dengan ceria. Pagi, Birani, dia menyambut Birani senang. Birani sudah mengasuhnya sejak ibu Fia meninggal. Birani sudah seperti ibunya sendiri. Maka Fia suka bermanja-manja dengannya. Herem, apa hanya Birani yang kau pedulikan? Celetuk ayahnya di balik koran yang sedang dibacanya. Lantas Fia menghampiri ayahnya dan menggelayuti leher ayahnya bermanja-manja. Baiklah, pagi juga ayahku tersayang, tercinta, tersegala-galanya, ucap Fia gemas pada ayahnya. Dan duduk di kursi sebelahnya. Kedengarannya tidak ikhlas. Apa kau sudah membagi kasih sayangmu dengan pria lain, ucap Tuan Danu menyelidik. Saat itu Fia tengah meneguk susunya, uhuk, Fia tersedak kaget. Saat ayahnya menyebut kata pria lain Fia langsung terpikir si tuan minimarket yang pingsan kemarin di klub. Wajahnya boleh juga, ujarnya dalam hati. Fia, panggil ayahnya yang tak mendapat jawaban. Fia, Tuan Danu mengeraskan suaranya, berharap Fia menjawab panggilannya. Fia mengerjap kaget, iya ayah. Maksudku tidak ada. Apa kau yakin? Tanya ayah lagi. Aku yakin, tapi mata Fia berbohong. Dia kembali memikirkan si tuan minimarket. Mengapa aku memikirkannya lagi? Mungkinkah aku menyukainya? Tidak, kurasa aku hanya mengagumi ketampanannya, ucap Fia dalam hati. Apa kau sedang berpikir? Tanyakan ayah meledek putrinya. Dia tahu sebenarnya sudah ada yang mengganggu pikiran putrinya. Tapi Tuan Danu tak mau ikut campur selama itu tidak merugikan putrinya. Tidak. Ayah sungguh menyebalkan, Fia berdecak sebal. Tapi Tuan Danu malah terbahak. Fia memang tidak dapat menutupi apapun dari ayahnya. Mengapa aku masih kepikiran Tuan itu sih, gumamnya dalam hati. Mengapa aku masih kepikiran Tuan itu sih, gumamnya dalam hati. Hei putriku, kau pikir bisa berbohong dengan ayahmu ini? Ucap Tuan Danu. Memangnya siapa yang mengisi pikiran putriku ini? Ayo coba beritahu ayah, tambahnya lagi. Wah, ada apa dengan pertanyaan ayah? Kan sudah kubilang tidak ada, ya berarti tidak ada ayah, Fia membela diri. Dia tetap menutupinya. Tuan Danu terbahak. Oke, baiklah. Ayah menyerah. Tapi jika suatu saat kau sudah menyukai seseorang, katakan pada ayah. Ayah tidak ingin putri ayah jadi perawan tua selamanya, katanya sambil terbahak. Fia membelalak berkacak pinggang pada ayah yang terus menggodanya. Baiklah ayah berhenti. Ayo sarapan dulu, untuk mengisi tenaga kita sebelum mencari jodoh untuk perawan tua ayah ini, ucap Tuan Danu meledek lagi sambil mengambil potongan roti yang ada di hadapannya. Ayah,
Via merengek memohon agar ayah berhenti menggodanya lagi. Ah, aku lapar sekali ayah. Mana cukup beberapa potong roti ini untuk membuatku kenyang. Aku mau nasi goreng saja, ucapnya beranjak ke arah dapur. Kau mau apa? Nak, ucap Tuan Danu yang melihat putrinya kini sudah ada di dapur. Kan sudah kubilang, aku mau nasi goreng, ayah. Tentu saja aku akan membuatnya, ucap Via sambil mengacungkan sodet yang ia pegang. Dasar kau ini, kan ada birani atau yang lainnya. Kau tinggal bilang saja putriku, Tuan Danu geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat tingkah putrinya. Dia memang berbeda, dia tidak manja. Tidak suka mengandalkan siapapun untuk mendapatkan kemauannya. Memangnya enak masakanmu itu? Hah, ledeknya lagi. Oh, ayolah ayah. Bukankah ayah selalu ketagihan dengan masakanku? Ucap Via bangga. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, nanti masakan ayah makan siang. Bawa ke kantor ya, ucap Tuan Danu pada Via. Siap bos, ucap Via sambil memberi hormat. Tuan Danu tergelak melihat kelakuan putrinya itu. Via memang anak yang berbeda, dia tak pernah merengek, tak pernah mengeluh, dia cerdas dan cantik. Benar-benar bisa membuat ayahnya bangga. Sementara di kediamannya, sambil menyeruput kopi Zidan mendengarkan Han yang sedang memberitahukan jadwal kegiatannya hari ini. Zidan manggut-manggut mengerti. Han, siang ini kosongkan jadwalku. Aku ingin mengunjungi seseorang, ucapnya diiringi anggukan dari Han. Dan tak lama mereka pun beranjak pergi ke kantor. Di sebuah mansion mewah, nampak seorang parubaya tengah menyeruput kopi dengan sebuah cerutu di antara ruas jarinya. Sebuah asap mengepul di atas kepalanya. Dia nampak tenang duduk di kursi goyangnya sambil menikmati udara pagi di halaman belakangnya. Dia adalah Tuan Bram, adik dari Tuan Danu. Dia memiliki dua orang anak, seorang putra yang bernama Adam dan seorang putri, dia Kristal. Seorang artis yang tengah naik daun, namun sejak kecil dia selalu iri pada Via. Sepupunya yang selalu bersinar dimanapun dia berada. Sepupunya yang selalu menghalangi sinarnya, begitulah pemikirannya.